Lah, itu ada bapak-bapak. Gua tanya aja lah. Permisi Pak, maaf mengganggu kegiatannya Bapak. Saya mau nanya, rumahnya Bapak Ezra itu di mana ya? Lah, saya Pak Ezra. Ada apa kamu kesini? Ada hal penting yang perlu saya bantu? Maaf ya Pak, saya nggak tahu kalau Pak Ezra ini. Saya kesini karena saya adalah penulis cerita dan buku-buku cerita lainnya. Saya ingin mengangkat kisah Pak Ezra yang tentang perusahaan itu menjadi kisah cerita yang ikonik di kota Zenobia ini. Apakah Pak Ezra boleh menceritakan yang lebih detailnya dari awal cerita mulai akhir? Oh, tentu saja boleh. Mari duduk dulu. Ayo untuk antrian selanjutnya, harap segera. Iya kok Mbak, ini berkas-berkasnya udah lengkap. Berkasnya sudah sesuai, bisa langsung ke lantai 2. Oke Mbak, makasih. Kenapa Mbak, kok berhenti di sini? Saya nggak tahu ruangannya. Saya lupa tadi di lantai berapa. Ruangan wawancara ada di depan Kak, itu di sana ada. Mbak bisa langsung masuk aja. Oh, di sana ya Mbak. Makasih ya udah nunjukin jalannya. Selamat datang kepada Mbak Lana ya. Oke, bisa langsung duduk aja, kita mulai wawancaranya. Kepada Mbak Lana ya. Lanjut saja ke wawancaranya. Yang pertama, perihal apa untuk Anda masuk ke... Kalau tentang hidup saya orang yang kerja keras, pesimis, dan tetap pada jalur yang benar tentunya. Oke, wawancaranya sudah selesai. Untuk pengambilan hasilnya bisa diambil online ataupun tidak online. Oke, terima kasih Mbak Lana. Semoga saya doakan Anda lulus ya. Amin Mbak, makasih ya doanya. Semoga kita ketemu lagi ya. Ya Tuhan, semoga aku lulus ya. Amin. Hah? Tolong gua, Cok. Aduh, astaga. Aduh, ya ampun. Dia CEO tahu nggak sih?
Dia CEO perusahaan ini. Kau malah teriak-teriak gimana sih? Ya maaf, orang aku nggak tahu kok. Maaf banget ya Pak atas perlakuan saya yang tadi. Mohon dimaafkan ya Pak. Akhirnya ada cewek cantik juga. Lumayan. Iya, nggak apa-apa. Tapi jangan diulangi lagi ya. Bisa-bisanya kamu teriak di depan CEO di perusahaan ini. Lo mau dipecat apa? Pengen gak lulus? Namanya juga baru, mana aku tahu. Kalau tahu aku udah siap yang lain. Mau nebeng nggak? Untung kita kan sejalan rumahnya, walau agak jauh. Ya mau nggak? Ya udah deh, gue bareng sama kamu ya. Jangan sampai depan rumah ya. Di dekat aja, tapi agak jauh biar nggak kelihatan nenek aku. Makasih ya udah nganterin aku sampai sini. Makasih banyak loh. Aku gratis kan, nggak perlu Iya, bayar. sama-sama. Ya nggak perlu dong. Kan kamu cuma nebeng. Kamu pulang sama siapa? Aku pulang sama teman kerjaku. Itu dia di belakangku nganterin aku tadi. Gratis loh. Teman kerja. Lana, ayo ikut gue. Kenapa lo narik-narik gua? Gua lagi capek gini loh, padahal lu tarik-tarik ada masalah apa lo sama gua? Lo mau ngomong apa? Jece cepet anjay. Gua gak bisa lama-lama di sini. Ini penting. Lo kenapa kesini lagi? Ada apa? Ini tas lo ketinggalan di motor gua. Ini untungnya gua lihat. Nih, gua kembaliin nih. Oh ya, makasih. Hampir aja lupa. Yaudah, gua pulang dulu ya. Ketemu lagi ya besok. Kerja. Iya tahu bangke. Lana, dengerin gue dulu nah. Lu tahu nggak? Dia itu Lo gak usah ganggu gue sama dia deh. Lo ngomong tinggal ngomong aja. Tinggal ngomong aja susah. Kamu kebanyakan yaping tau gak toh. Gue males jadinya sama lo. Males banget gue sama lo. Muak gue. Lana, dengerin gue dulu nah. Mendingan gue pergi aja. Lo kebanyakan yaping sih. Udah, bye. Kok kamu baru pulang? Janjianan lagi. Gimana pendaftarannya? Lancar? Iya kok Nek, lancar. Tinggal nunggu hasilnya aja. Palingan juga bentar lagi atau enggak besok. Yaudah Nek, aku mandi dulu ya. Terus aku mau kamar, aku mau ngecek hasilnya gimana. Mungkin kalau udah kita kirim, doain ya Nek, semoga Lana lulus. Apa aku nggak keterlaluan banget ya sama Naya? Siapa itu? Woi, jangan lari.
Begadang masa kah? Takeo, lu pantas mati. Ini beneran gua lulus. Beneran nih. Ya ampun, Nek, Lana lulus. Mana nih nenek gua? Mana nih si tua bangka? Kok nggak ada sih? Mana sih nenek itu? Padahal aku mau ngomongin kalau aku lulus. Kira-kira seragam bajuku udah dicuci belum ya? Kayaknya nenek di pasar deh, tapi nggak ngajak-ngajak aku. Assalamualaikum ya Nek, Lana pergi dulu, doain ya Lana gajinya besar. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan ya. Duh, naik apa aku? Apa nebeng aja? Panjang umur, bisa nebeng nih. Berhenti, jangan maju. Perasaan uangku hilang mulu dah. Apa gua cek aja ya di ruang CCTV? Iya, silahkan masuk. Kenapa? Pak, saya mau ngomong sebentar, Pak. Baik, silahkan duduk dulu. Iya, baik, Pak. Kamu mau bicara apa sama saya? Maksud kedatangan saya ke sini, maaf banget ya, Bos. Saya ingin meminjam uang kepada Bos untuk biaya rumah sakit ibu saya. Silahkan diminum dulu minumannya yang ada di atas meja.
Untuk peminjamannya akan segera saya transfer. Nah, Oh, iya bos, terima kasih. Sebenarnya aku nggak suka green tea. Ya udah deh, aku minum dikit aja. Eh, Terakhir aku minum green tea rasanya kok kayak gini deh. Ini kenapa? Kok kepalaku pusing untuk banget persyaratannya sih? akan saya lakukan. Ini yang aku tunggu-tunggu. Pak Narendra, Mereka akan tahu semuanya. Aduh, kok perut begini ya? Aduh, kayaknya gue kebelet deh. Aduh, udah nembus dikit pasti ini. Apa itu? Apa? Pak Narendra? sepertinya tidak ada orang. Ada apa ini? Kok ada ambulans segala? Hah? Ada apa di sana? Korban memiliki Kemungkinan dua luka kematian tusukan di jam bagian pinggul bagian 8,45. tengah dan yang paling mirisnya korban sedang hamil diperkirakan baru 2 bulan. CCTV. Lah, bukannya dia bilang. Kamu kenapa nangis, Ber? Saat aku mau ke kamar mandi karena perutku sakit, setelah aku di kamar mandi, aku melihat jasadnya Ember tergantung di dalam kamar mandi. Aku pun syok dan berteriak. Yang sabar ya, gue juga tahu kok kalau ngelihat jasad orang mati itu pasti traumanya berat. Jadi gak ikut aku dulu deh. Ada kucingnya lucu banget. Lana, awas ada mobil. Kira-kira dia mati dibunuh atau bunuh diri? Kalau dari aku pribadi sih kayaknya dia dibunuh. Gak mungkin kan orang gelantungan tapi ada darahnya. Itu sangat-sangat aneh. Lu ngapain bejir?
Lihat kanan kiri. Gue nyari Rista. Dari tadi gue lihat gak ada tuh Rista kesini. Enak ya bro, kalau ada kejadian kayak gini, kita jadi jam kosong. Kalau gue mah biasa aja. Orang ada yang mati, malah seneng-seneng. Gue mah turut berduka aja sih. Enak ya, jadi dalang tapi cuma sembunyi dan nyuruh gua cuma buat jadi kambing hitam di sini. Dasar lo gak bilang ya kalau dia itu lagi hamil. Dasar, lo memang gak punya hati ya. Kalau ada orang bicara, lo lihat orang yang bicara, bukan membelakangi orang bicara. Iya, lo cuma jadi kambing hitam. Dan lo terlalu banyak tahu. Lo pantes mati. Lo mau ngapain sama gunting itu? Jangan macem-macem ya lo. Gue gak macem-macem, tapi ini mungkin agak sakit. Enggak. Nomor siapa nih? Hah? Kok dia tahu nomorku yang baru sih? Gue harus tenang. Gue harus kesana. Gue harus cepat. Clara, kamu mau kemana? Kamu lari sih. Nih, ayo kita ikutin aja daripada nanti ada kenapa-kenapa. Ya ampun, mayat siapa, Cok? Anjir, karunia Tuhan. Pintar juga membunuh di atas rooftop. Dan menjatuhkan mayatnya ke depan orang yang sedang nganggur. Mana nih? Katanya mau ketemuan di Jalan Mawar Melati nomor 4. Mel nggak ada. Astaga, ya ampun, ini termasuk pembunuhan berencana nggak sih? Ya ampun. Gue yakin sebenarnya Rara tahu tentang hal ini dan kejadian ini. Gue yakin banget. Kita harus pergi secepatnya. Untung aja kita segera sembunyi, jadi kita tidak ketahuan. Rumi, kenapa kamu hanya diam saja, tidak seperti biasanya? Biasanya kau selalu banyak omong, namun kenapa kau sekarang menjadi pendiam? Rumi, kita sudah melewati kantor yang harusnya kita hentikan di sini. Kenapa kau masih tetap melaju? Kau siapa? Kau bukan Rumi. Yes. Woi Rum, lu di mana kocak? Di perusahaan lagi kacau balau, lu malah pergi kemana? Pulang lu. Gak usah keras kali suaramu.
Gak usah keras-keras. Gue tahu, gue ini juga mau pulang. Kau kira kayak kau gak pernah pulang? Ya udah, pulang kau cepat. Gak usah banyak basa-basi kau. Lepasin gua nggak ada salah di sini. Kenapa gua ada di sini? Lepasin gua. Rara, lo kenapa ada di sini juga? Apa jangan-jangan lo bagian dari mereka? Banget sini katanya. Perasaan dulu gua ngikat pohon aja gak sekuat ini dah. Jawab, di mana flash di situ? Di mana lu taruh flash di situ? Jawab. Kenapa flashnya nggak ada? Siapa nih? Gauh banget. Mau juga dieksekusi. Ya, halo? Oh, iya. Iya bu, saya akan segera. Mereka mencari flash disk yang ada di tanganmu, Yor. Flash disknya di mana? Waktu itu kita pernah tabrakan kan? Gak penting baik gue nyari Rista. Terus lo gimana? Gak mungkin kita tinggalin di sini. Lo juga harus selamat. Kita datang di sini sama. Jadi kita harus keluar bareng. Biarin aku di sini. Lagian juga bentar lagi aku juga mati. Jadi ya udah. Gua pasrah kepada Tuhan. Enggak, kita di sini bareng. Jadi kita keluar dari bareng juga. Gak mungkin kita ninggalin satu orang hanya demi menyelamatkan diri kita sendiri. Jadi kita keluar bareng-bareng ya. Gak bisa. Ada satu orang yang harus mengalihkan perhatiannya. Ada apa ini kalian bicara ribet banget? Kalian tuh bakal mati semua, terutama kamu. Kamu yang menjadi pertama. Selamat tinggal semuanya. Musik. Lu pergi cari jalan keluar dan peringatin ke Lana buat jangan deket-deket sama Pak Narendra. Oke. Lu nggak pakai senjata, lu beneran tangan kosong.
Di sana rame loh. Lu tahu nggak? Gua ikut perisai diri bos. Sabuk hitam nih anjay. Lo nggak usah khawatir sama gua. Gua punya jurus rahasia kok. Udah diajarin. Udah lama kayak ginian. Clear semua. Cuma lawan bapak-bapak jombo aja gampang. Iya deh sih paling mas. Jadi inget sarannya Keisha. Ragu mau masuk apa enggak. Keisha, ngapain kesini? Kamu mau bantuin aku nggak? Ini ada tugas dari Pak Narendra udah selesai, cuma tinggal ngumpulin. Aku ajak kamu ke ruangannya Pak Narendra, mau nggak? Apa? Pak Narendra? Hati-hati kalau kamu ke ruang Pak Narendra. Lah, emang kenapa harus hati-hati? Emangnya Pak Narendra berapa? Ya, hati-hati aja. Kalau kamu disuruh minum, jangan pernah diminum. Iya, lu harus hati-hati aja. Banyak karyawan di sini yang udah nyatet beberapa karyawan yang hilang. Pas banget habis dari ruangannya Pak Narendra. Jadi lu hati-hati aja. Mungkin ada sih salah satu wanita yang habis dari ruangannya Pak Narendra. Dia gak kenapa-napa. Itu adalah hal yang aneh. Biasanya pasti ada yang hilang. Namun Pak Narendra selalu mengatakan karyawan itu sudah resign atau dipecat. Itu mungkin sangat aneh. Tapi ya sudah, kita menyangkalnya dengan pikiran positif. Ih, kok tiba-tiba menurun sih? Perasaanku juga jadi gak enak. Mana? Cepet pulang. Nenek masuk rumah sakit. Nenek masuk rumah sakit. Gua segera ke sana. Gini loh ya enggak ya nah gini paling bisa nggak bisa dong. Mereka kenapa sih pick me banget? Udah rambutnya pada green screen gitu. Emangnya ini auto mau green screenin mereka pakai apa? Memang orang nggak ada pun di naskah. Ya kan, aneh kan? Iya, aneh banget. Lah, nah bukan suaranya Ikris. Hah? Hah? Boti, pinjam kunci mobil. Ih, ya deh tangkap. Thanks. Lu kenapa sih? Sekarang sering banget bikin masalah. Sekarang nenek gua udah lu apain sekarang sampai masuk rumah sakit? Lu sekarang ngapain sih? Lu sekarang mau jadi psikopat ya sekarang? Lu bikin keluarga gue satu-satunya masuk rumah sakit. Awas aja kalau ada kenapa-kenapa. Lu tanggung jawab. Sus mau nanya, pasien atas nama Lanu di ruangan berapa ya? Pasien atas nama Lano ada, namun pertama-tama atas nama siapa yang ingin berkunjung dan ada keperluan apa untuk berkunjung. Saya temennya mau jenguk, katanya dia habis kejatuhan mayat.
Pasien atas nama Lano ada di ruangan inap nomor 3 di lantai 3. Bisa menaiki lift dan tangga. Jika ada keperluan lagi, maka beritahu saya. Terima kasih. Woi, turun bangsat. Rumah sakit juga boleh kata kasar. Oh, jadi ini kabar seorang lelaki muda yang melihat mayat jatuh di depan matanya. Sekarang terbaring sedang memainkan HP-nya. Dikira lihat mayat kayak lihat Hello Kitty. Itu mayat, darahnya banyak, jatuh lagi di depan mata. Nggak ngeri sih, tapi ngeri banget. Apa benar? Ini dari keluarga Ibu Siti? Iya dok, saya keluarga dari Ibu Siti. Ibu Siti memiliki luka di bagian belakang, kepala belakang, dan juga punggung bagian belakang. Itu disebabkan karena pukulan yang sangat keras. Itu mengakibatkan kerusakan otak bagian belakang, dan operasi ini menelan biaya sekitar 10 juta. 10 juta tidak mungkin aku sanggup untuk membayarnya. Apa aku harus pinjam ke Pak Narendra aja ya? Pembayaran lebih lambat besok karena pasien tidak bisa berlama-lama lagi. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada perkataan yang tidak mengenakan, saya minta maaf. Terima kasih. Aku harus pinjam ke Pak Narendra. Kamu jangan pinjam ke bosmu. Kenapa? Kenapa nggak boleh pinjam sama bos? Gua nggak punya uang sebanyak itu buat bayar pengobatan nenek gua. Lu nggak usah ngatur gua. Lu nggak tahu apa-apa. Atau lu nunggu nenek gua mati? Lu senang kalau nenek gua mati? Jawab, Nay. Jawab. Kenapa lu sekarang cuma bisu? Dasar pembunuh. Aku nggak mungkin kayak gitu ke nenek. Gak ada yang bakal percaya sama seorang pembunuh. Iya, silahkan masuk. Lana, silahkan duduk. Silahkan minum dulu. Ada minuman di atas meja. Kalau kamu disuruh minum, jangan pernah diminum ya. Gimana ya? Iya Pak, saya minum. Iya Pak, saya minum ini. Perihal apa yang membawamu datang ke tempat saya? Pak, saya nggak enak ngomongnya. Saya mau minjem uang buat pengobatan nenek saya, Pak. Kamu butuh berapa, Lan? 6 juta, Pak. Ya sudah, saya ambil persyaratan dulu sambil diminum dulu ya minumannya. Oh iya, Pak. Emang rasa teh kayak gini ya? Rasanya nggak kayak gini dah.
Pak Narendra ngapain saya? Emang bener kata klien-kliennya Bapak. Kalau Bapak Lana, awas! Kakak bukan maafin kamu kok. Dokter, gawat. Detak jantung pasien semakin menurun. Cepat ambil alat defibrilator. Baik, Dok. Seorang yang sudah pergi kembali lagi. Itu sangat pantas untukmu, Kanaya Silva Kansa. Ini pertama kalinya aku melihat kakakku. Dan ini terakhir kalinya. Ini semua karena kamu. Lu pantas. Ya ampun, baru aja mau dibilangin, udah tepar aja nih orang. Lan, lo apain sampai gini Lan? Astaga. Kak Naya? Kak Naya kenapa? Semua ini belum selesai, Lan. Kita kuburin Kanaya dulu ya. Ada seseorang yang harus kita kalahkan. Ini termasuk dendamnya Kanaya. Polisi menggeledah ruangan Pak Narendra dan menemukan 2 mayat wanita pekerja atau karyawan di sana dalam kondisi mengenaskan. Apa? Dokter, detak jantungnya kembali aktif. Syukurlah, sungguh kuasa Tuhan. Pindahkan pasien ini ke ruang inap. Kak Naya meninggal dunia di tempat. Namun, perkataan Rara benar. Ada orang yang belum selesai kita habiskan. Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau kamu itu adalah... Kalau kamu bilang dari awal-awal, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Ini semua belum selesai. Namun, ini baru pembukaan. Lan, kita pulang dulu ya. Maaf ngerepotin.
Nenek di mana ya? Kok dari tadi nggak kelihatan? Lah, nenek kok di luar? Di luar dingin. Nenek lagi nyari angin, lagi pengen sendiri. Ya udah, Lana ke dalam dulu ya. Mau bikin masakan buat kita makan malam. Ih, siapa sih? Iya, sabar. Oh, ngelunjak. Lah, kok ada kotak? Ih, kok bawa miss juga ya? Pada dari kotak itu. Apa aku buka ya? Ya udah deh, mungkin kado. Ih, berat kali. Ih, nyengat kali baunya. Enggak, nenek gua enggak. Lana, tumben tuh. Ada apa ya? Aku angkat aja lah. Rara, please, tolong lu buruan kesini dan tolongin gua udah nggak. Lu di mana, Ogep? Lu kenapa, Lan? Lan, lu kenapa? Gua di rumah. Ra, please, lu kesini sekarang, Ra. Please, Ra, gua takut di sini, Ra. OTW. Lo tunggu aja gue di sana. Lana, lo kenapa? Kalau di luar sih? Lan, jangan di luar. Ayo ke mobil gue aja. Memangnya aku ada salah apa? Iya, aduh, apa yang aku lakukan? Padahal ini aku gak pernah cari masalah. Padahal apa salahku? Di TKP telah Jasad nenek Lana telah dikuburkan di samping makam Kak Naya. Ada hal yang lebih parah lagi. Kalian tahu? Setelah kejadian itu, Lana trauma. Dia syok berat. Aku pun bertanya dengan psikolog. Dan jawabannya adalah Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) atau gangguan stres pasca trauma adalah gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang sangat traumatis atau mengancam nyawa seperti perang, kecelakaan, bencana alam, pelecehan seksual, atau kekerasan. PTSD menyebabkan penderitanya terus-menerus teringat dan mengalami reaksi emosional yang kuat terhadap kejadian traumatis tersebut. Gejala PTSD meliputi kilas balik trauma atau flashback. Terus gimana cara mengatasinya? Yang pertama, relaksi. Yang kedua, obat penenang atau terapi psikologis. 3. Konsultasi dengan psikiater atau psikolog profesional sangat dianjurkan untuk mengelola trauma. Aku di mana? Kok aku bisa di sini? Bab sing bakal enggal kelakon kudu dihadapi. Kowe kudu maju, ora tetep wae ning dalan iki.
kowe kudu iso ngrampungke cerita iki. 괜찮아요. 쌤, 근데요. Lun, are you okay? Bukannya kau masih masa pemulihan ya? Bukankah kita masih ada musuh yang belum dikalahkan? Entah apa yang terjadi, namun Lana tiba-tiba saja berubah. Kamu ikut denganku atau tetap di sini? Aku nggak maksa kok. Kalau kamu mau ikut, ikut saja. Apaan sih? Gila lu. Lu kira dia musuh gampang? Hidup Jokowi. Maaf Lan, gue nggak bisa. Tapi gue bisa ngasih informasi tentang semua yang harus lu lakuin di sana. Aku nggak perlu mereka, tapi kenapa gue merasa kurang? Gue bisa sendirian tanpa mereka. Oh, jadi gini perpustakaan Zenith. Dari luar biasa aja, namun bagaimana dengan isinya? Perpustakaan ini memang bagus, namun mengapa harus ada penjaga di setiap sisi ruangannya? Ini beneran, gue nggak salah lihat kan? Di belakang tempat peminjaman buku ada pintu. Bukannya tidak ada ya? Ada yang aneh, harus gue ikutin. Mereka kemana? Kok tiba-tiba hilang sih? Bukannya tadi aku lihat mereka masuk ke sini dah. Kayaknya ada pintu rahasia ada di sini. Gua harus nemuin. Dan gua harus tahu itu mengarah kemana. Tapi pencarian ini bakalan sulit. Gua nggak bisa. Tapi gua harus berusaha dulu deh. Mungkin aja gampang. Semuanya udah gua telusuri, tapi gak ada tanda-tanda satupun mengarah ke tempat rahasia. Tapi lampu itu sedikit berbeda. Apa mungkin ternyata di balik rak ini di mana aku? Gak mungkin. Apa ini ruang rahasianya? Gila, gede banget. Astaga. Wah, ruangannya gede.
Tempat apa itu? Hah? Ini beneran? Ya ampun, banyak banget. Wih, keren banget dah gua. Kayak pembunuh bayaran, jir. Hei, kamu siapa? Kamu kenapa di sini? Kenapa kamu mainin peralatan senjata itu? Hah, enggak, bukan aku. Enggak kayak gitu. Enggak. Hei, kamu berhenti. Berhenti monyet bajingan. Berhenti. Kalian apa sih ngejar gua? Gua nggak ada salah sama kalian. Gua cuma minjem senjata. Berhenti di sana atau gue tembak, bangsat. Gimana? Di sana ada bazooka, gue harus pakainya. Akhirnya penjahatnya gila tuh ngejar-ngejar. Hah? Ya ampun, ternyata masih ada penjahatnya. Capek. Kamu Gue ada salah, ya ampun, gue capek dikejar-kejar mulu. Ini baksonya kenapa nggak ada isinya? Mundur kalian semua, mundur, jangan dekat-dekat, mundur. Apaan nih? Iya, katanya bisa sendiri, ternyata ke pojok. Kalau nggak ada kita lu udah mati, cuy. Ahai. Sehat tanpa obat, pontang-panting tanpa doping. Dikasih cobaan, kita cobain. Dikasih tantangan, kita tantangin. Menyala Queen! Hah? Senang-senang aja dulu. Lagian, bentar lagi bakalan mati. Penjahatnya datang. Apa? Ke tempat masing-masing. Gue pengen lu bawa ini, lu pakai ini pas waktu mendesak aja ya.
Sayang, tolongin sayang. Sakit. Kakiku kena peluru. Cuma kayak gitu, gak usah manja. Kamu bisa jalan sendiri. Gak usah manja kamu. Cuma kena peluru aja. Kamu masih bisa jalan itu. Sayang, kok kamu ngomong kayak gitu sih? Amanda, kamu gak apa-apa? Ada yang sakit gak? Kayaknya tadi kamu kena peluru deh. Enggak kok Rey, aku kayaknya cuma keserempet sama pelurunya deh. Makanya ini ada rasa panasnya. Ya udah, sini gua gendong aja. Cuma kayak gitu, gak usah manja. Kamu bisa jalan sendiri. Oh iya, aku mau nanya, kenapa kamu nggak ngajak Kezia buat nuntasin misi ini? Tentang Kezia, kamu lihat aja sendiri nanti. Ih, Rara, lo mau kemana sih? Kok baunya nyengat banget dah? Kezia, kenapa ruangan ini gak ada yang jaga? Cepet banget dah kita lihat jasadnya. Gak istirahat dulu napa? Gila sih, tempat ini kayak nyawa manusia nggak ada harganya. Kebanyakan mayat di sini adalah anak kecil. Apa mungkin tempat ini adalah tempat penculikan? Guys, ayo kita pergi di sini, udah lama. Kita harusnya udah ngumpul. Ayo, kayaknya kita udah ditunggu deh. Mau lewat sini, lewatin kita dulu. Mereka hampir sampai ke tempat utama. Siapkan semua mentor. Hah? Gimana bisa? Akhirnya datang juga yang ditunggu-tunggu. Aku udah nunggu lama banget. Siapa kamu? Atau kamu yang termasuk dalang dari semua ini? Iya, aku adalah dalang dari semua ini. Perlukah aku memperkenalkan diriku? Kenalkan, aku Renata Opikian, psikopat sekaligus penculik anak kecil. Salah satu penjahat yang sedang menjadi buronan polisi, dan penjaranya ada di tengah laut. Kenapa kamu ngelakuin ini? Padahal gak ada salah kita. Pertanyaan yang bagus. Aku suka melihat orang lain menderita. Walaupun pasukanku telah kalian kalahkan,
Aku tidak akan bisa dikalahkan oleh manusia-manusia seperti kalian. Kau hanya sendiri, sedangkan timku lebih banyak darimu. Apa kau yakin? Sekarang kau sendirian. Kau akan kalah. Dasar pembunuh. Jika teman-temanmu sudah mati, kenapa kamu gak ikut untuk pergi ke neraka? Ada kata-kata terakhir. Tertawalah sebanyak mungkin. Lagi pula, kau akan mati bersamaku. Dasar orang sebodoh kau tak layak menjadi penguasa di kota Zenobia ini. Dasar bodoh. Cerewet, mati saja kau. Maafin gua gak bisa nyelamatin kalian. Gua cuma mikirin diri sendiri. Kalian tenang di sana ya. Oh, jadi gitu ya Pak. Maaf ya udah ngingetin Bapak tentang kejadian itu. Oh, nggak apa-apa kok Dek, nggak apa-apa. Saya cuma sedih aja kalau nginget-nginget kejadian itu semua. Ya udah Pak, saya mau pulang dulu. Makasih ya udah sharing-sharing ceritanya Bapak. Iya, hati-hati di jalan ya Dek.
ada patung. Patungnya cantik banget. Tapi kenapa namanya patung putri menangis? Mama juga nggak tahu kok kenapa patungnya dinamain patung putri menangis. Wih, Ma, lihat di sana ada foto. Ayo ke sana, Ma. Kayak pernah lihat perusahaan ini deh. Ma, kenapa foto Mama dipajang di figurasi itu? Itu bukan foto Mama, nak. Itu foto orang lain. Mungkin itu foto kembarannya Mama. Kan di dunia ini manusia memiliki 9 kembaran. Toh warna rambut sama warna matanya Mama beda sama yang di foto. Kalau dilihat lebih jelas, mirip banget ya sama Mama. Nggak nyangka